Roh apa Kalau saja? Yesus itu Allah, berarti Mm-mm. dia menjadi manusia, berarti ada dua roh di situ. Gitu aja Iya, cara dua roh berpikirnya. apa? Kok berpikir sesimpel itu nggak bisa sih? Ada Gimana? dua roh apa saja di sini? Saya minta penjelasan. Ada dua roh nih. Roh apa yang pertama? Jangan Kan di-mute. sudah disebut. Roh apa yang Roh pertama? manusia dan Roh, Allah. roh Allah. Roh Allah itu nama lainnya siapa? Saya tanya. Apa, Bang? Jangan Nama lain jangan gimana? di-mute. Saya Enggak, tunjukkan nama lagi. lain Saya gimana? tunjukkan lagi biar abang tercerahkan. Ini bang. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat kedua. Saya bacakan buat abang dari ayat ke-1 sampai ayat kedua. Coba bang. Nih. Nah. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, apakah yang abang maksud roh Allah ini? Halo bang? Jangan ditutup dong. Nah, saya tanya nih bang, apakah roh yang ada di dalam diri manusia Yesus, roh yang kedua ini sama dengan Kejadian 1 ayat kedua? Di dalam bahasa Ibrani-nya saya bacakan, Beresit bara Elohim, saya tunjukkan kepada abang biar tidak dikatakan fitnah. Beresit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz haita tohu wa bohu ve hoshek al penei tohum peruah Elohim marahefet alfenei hamayim. Pertanyaan saya, apakah roh kedua di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah yang disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat kedua, bang? Jangan di-mute, jangan di-mute. Dua mana yang abang maksud? Nah, tadi kan saya tanya, roh apa yang ada di dalam diri manusia Yesus, kan abang jawab. Sebentar. Nanti saya jelaskan, saya berikan waktu abang 5 menit ya. Saya janji nih. Saya tanya kepada abang, bang, di dalam diri manusia Yesus ada roh atau tidak? Ada. Ada berapa? Ada 2. Ada roh manusia, ada roh Allah. Bukan roh kudus bang, bukan kata abang, tetapi roh Allah. Nah, ya karena itu pribadi yang berbeda. Baik. Kalau abang menyebut roh kudus itu pribadi yang berbeda. Kami percaya satu Allah. Baik. Namun sekarang saya tanya, gitu loh. Apakah roh Allah yang abang maksud itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat kedua? Silakan jawab. Jangan lari-lari. Aku nggak suka jangan lari-lari. Kalau tadi kita masuk ke Yohanes, kenapa langsung Kejadian? Jangan jauh-jauh sekali. Maksudnya kita fokus kepada satu ayat, kita gali lagi gitu loh. Baik, abang pernah belajar, abang pernah belajar hermeneutik. Gini bang, di dalam menafsir. Jadi kita nggak fokus, kita fokus satu ayat nih, kita gali habis-habisan kalau mau. Oke, kalau kita baik bang, kalau kita menggali satu ayat itu bukan berdasarkan asumsi atau interpretasi pribadi. Ingat. Kalau kita menggali sebuah ayat, satu ayat ini, di dalam ilmu hermeneutik, mendalami Alkitab, ada kritik teks namanya bang. Mengkritisi teks dengan teks yang lain. Atau di dalam Islam, ketika memahami Quran, ada 2 metode menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua metode, sebentar, saya jelaskan dulu. Baik, saya jelaskan dulu. Artinya ada teks-teks yang tidak ada di sini tetapi ada di sini kan. Baik. Sesuai tanggal, tahun, bulan, itu kritik rendah. Kritik tinggi beda lagi. Sebentar. Nah, ketika menafsirkan Quran ada metode bil ma'sur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua metode bil riwayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, di dalam ayat Alkitab pun menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain. Makanya saya tanya kepada abang. Abang tadi mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri manusia Yesus ada 2. Yang pertama roh manusia, yang kedua roh Allah. Saya tanya kepada abang karena pernyataan abang bahwa di dalam diri manusia Yesus ada 2 roh, roh manusia, roh Allah. Pertanyaan saya, apakah roh Allah yang ada di dalam diri manusia Yesus itu sama dengan roh Allah yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 nomor kedua? Jawab bang, silakan.
Gini ya Bang ya, kalau masalah itu juga aku tahu. Scripture, interpretation scripture, itu dalam menafsirkan kitab suci. Kitab suci menafsirkan yang satu, jangan ada yang bertentangan dengan yang lain. Artinya komprehensif secara menyeluruh. Iya, Yang saya makanya maksud, yang saya maksud di sini, kita satu bahas dulu gitu loh. Nanti kita lihat yang lain gitu loh. Gitu Iya, menafsirkan Alkitab. saya Loh, tidak gimana? membahas, Bang. Saya tidak membahas kitab Kejadian. Yang ini saya bertanya kepada Abang. Kan di dalam Kejadian disebutkan nih bahasa terjemahannya, ruah Elohim merahafat al-fanei hamayim. Roh Tuhan melayang-layang di atas air, roh Allah melayang-layang di atas air. Aided hatur nuhun. Nah, pertanyaan saya, apakah roh Allah yang ada di dalam diri Yesus sama dengan roh Allah yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat kedua, di mana roh Allah disebutkan melayang-layang di atas air? Jawab, silakan Bang. Gini Bang, kalau abang kayak gini terus nggak fokus, lebih baik saya keluar. Saya bilang karena Ya ini Allah. nggak jelas gitu loh. Kita diskusi, kita debat di sini nggak ini. Maksudnya kalau memang mau fokus, kita fokus satu ayat gitu loh. Jangan ambil ayat yang lain gitu loh. Kalau Langsung saya makanya kita fokus. lihat satu, nanti kita kalau memang itu bertentangan, kita Baik. koreksi sama-sama di mana Baik, salahnya oke. gitu. Anggap Kalau saja enggak ya saya. udah, enggak. Jangan Saya kabur. sudah malas saya kayak gini. Jangan kabur, Kalau jangan kabur. diskusi nggak jelas. Bet, jangan kabur dulu. Kalau memang abang ini mau, Iya, iya. Oke, kita mau. diskusi Mau. satu apa nanti Mau, kalau apa satu arah. ini. Mau, Tapi mau, kalau enggak, mau. saya sudah malas. Abang Mau. itu merasa sok tahu Kristen, Oke. padahal nggak tahu gitu loh. Oke, Malas oke. awak. Saya anggap saja saya tidak bertanya itu. Sekarang saya fokus. Aja. Ini nggak ada. Oke, nih ya Bang. Oke, saya jelas. Nih, saya tanya nih. Mau Ini ambil sesuai Yohanes nih. kita gali, tapi Ini Bang. Jangan di mute. Saya nggak mute loh ya. Jangan di mute. Jangan di keluar mute. aja, saya keluar aja. Pamit semua ya, nggak jelas. Diskusi nggak jelas kayak gini. Kalau mau nanti kita mainkan lagi, tapi pakai satu ayat kita mainkan. Oke, satu Jangan ayat. kayak gini. Baik, satu ayat. Sekarang Abang minta ayat yang mana yang mau dibahas? Halo Bang. Satu ayat deh, satu ayat. Anggap saja saya tidak pernah bertanya tentang yang saya tanyakan tadi. Sekarang saya tanya satu ayat, Zakaria 12 ayat 1 Bang. Mau? Jangan di mute. Saya ini ya, tangan saya di sini ya. Kenapa lagi Zakaria? Kenapa Zakaria? Oke, kan Abang nggak mau bahas kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-1. Saya tanya deh, Zakaria 12 ayat ke-1 saya bacakan. Ya, saya bacakan nih Bang. Ya, Zakaria 12 ayat ke-1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ya, di sini disebutkan Masha debar Adonai al Yisrael neum Adonai noteh shamayim peyoshed aretz peyosher ruah Adam bekirbo. Di dalam kitab Zakaria 12 nomor ke-1, ternyata roh yang ada dalam diri manusia adalah ciptaan Allah. Abang tadi mengatakan di dalam diri manusia Yesus ada dua roh. Yang pertama adalah roh manusia, yang kedua adalah roh Allah. Ternyata di dalam Zakaria 12 ayat ke-1, semua roh adalah ciptaan Allah. Sekarang saya tanya, kenapa abang menyembah Roh Kudus yang merupakan adalah ciptaan Allah? Jawab Bang. Ciptaan Allah kayak mana namsirkan Roh Kudus ciptaan Allah? Itu roh apa? Roh manusia kan yang dimasukkan roh Iya, berarti di dalam diri manusia Yesus. Coba. Oke. Yohanes belum selesai ya. Iya, jangan ke situ. Hologos en protenteon kai theos hologos hoten ake prostoteon. Itu ada pros kata di situ. Berarti ada dua pribadi di situ. Gimana? Kita ke Yohanes gimana? Nggak nyambung sekali. Sudahlah, saya malas kayak gini. Nggak jelas sekali Anda. Kita ke Yohanes, Anda tadi ke Kejadian, masuk lagi ke Yeskiel ya, apa buat tadi? Aduh, Zakaria Zakaria, ngapain ke Zakaria lagi? Saya tadi kasih ayat
Abang nggak ada yang jelaskan apa-apa di ayat itu, cuman baca Ibraninya, Yunaninya. Saya juga bisa baca itu. Maksudnya, abang bisa baca Yunani. Abang bisa baca Yunani ini. Tolong bacakan, Bang. Tadi aku baca Yunani gimana? Baik, tolong bacakan ini saya kan bisa baca Yunani, abang bisa baca Yunani. Gini aja, Bang. Abang Gini kan aja, tadi Bang. bisa baca Gini aja. Yunani. Saya Nah. kalau debat sama abang kayak debat sama orang yang nggak jelas gitu loh. Udah, saya lebih baik keluar aja sudah ya. Oke, abang banyak belajar lah. Abang banyak belajar ya. Jangan kabur, fokus satu ayat. Jangan Kalau debat itu fokus satu ayat. Jangan kabur atuh. Apa yang kabur? Oh. Siapa yang kabur? Jangan Abang kabur, itu Bang. menafsirkan udah nggak jelas. Loh, saya Itu nggak nafsir. tadi. Saya tanya, bukan nafsirkan. Loh, gimana Abang sudah ambil sih? kesimpulan di situ bahwa Loh, itu bukan dibilang roh kesimpulan. manusia bukan roh kudus gimana di Iya. dalam Tadi abang- Zakaria. abang lupa. Gimana abang bisa Abang- masukkan roh kudus Baik. dengan roh manusia di Zakaria? Gimana? Roh Baik. kudus itu Allah. Bang, Gimana? ini, Makanya dibilang Bang, parakletos, abangku. artinya utusan yang lain. Abangku, Gitu loh, Yesus menyebutkan. ganteng, abangku ganteng. Ingat, ini pro kamu semua ya penontonnya. sebentar. Coba lihat. Loh. Aduh, lucu memang. Coba abang, Kalau di sini. bang perhatikan Apa? bang ya. Ini ada rekamannya. Nanti abang Iya. bisa lihat rekamannya. Tadi abang jelas menjawab, di dalam diri manusia Yesus ada roh manusia, ada roh Allah. Di dalam Zakaria 12 ayat ke-1, roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Sekarang saya tanya, Yesus ciptaan atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Saya tanya nih, Yesus manusia atau bukan? Jawab. Yesus manusia atau bukan secara kedagingan? Jawab. Gini. Yesus dengar dulu. manusia atau bukan? Enggak, saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Saya Dengar tanya dulu. nih, Yesus manusia atau bukan, Bang? Saya tanya nih, Yesus manusia atau bukan? Di dalam diri Yesus, saya udah jelaskan dari Saya tadi. Dalam tidak diri bertanya Yesus tentang ada diri dua. Yesus, Bang. Yang saya Ada tanya keilahian dan ada di dalam kemanusiaan. Yohanes, Bang. Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Yesus menurut Yohanes pasal 1 ayat ke-14, dia manusia atau bukan? Coba jawab. Jangan di-mute. Abang itu nggak jelas, saya bilang abang itu nggak Saya jelas. tanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau bukan? Jawab. Gini ya, abang itu udah nggak jelas dari Loh. tadi saya bilang. Bagaimana saya tidak jelas, Bang? Saya bertanya, apakah Yesus manusia? Ketidakjelasannya di mana kalau saya bertanya semacam ini? Oke, kalau abang bilang Yesus hanya sebatas manusia, itu tidak. Saya tidak mengatakan manusia dan Yesus Allah. Bang, saya tidak mengatakan Yesus hanya sebatas manusia. Coba perhatikan lagi. Saya tanya, Yesus manusia atau bukan sebagaimana Yohanes pasal 1 nomor 14? Jawab. Dia Allah yang menjadi manusia, udah jelas. Oke, jadi Yesus manusia. Tapi dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Iya, sekarang saya tanya, berarti Yesus Ya. manusia? Iya, dia manusia dan Allah. Saya nggak bertanya Yesus manusia dan Allah. Yang saya tanya Yesus. Udah, itu sudah Baik, itu Yesus sudah adalah terjawab. manusia. Baik, Lah, Yesus gimana? adalah manusia. Baik, Yesus adalah manusia. Baik ya. Tadi Anda pernah mengatakan bahwa di dalam diri Yesus ada roh manusia, ada roh Allah. Baca Zakaria 12 ayat ke-1 bahwa roh yang ada dalam diri manusia itu adalah ciptaan. Kenapa Anda menyembah ciptaan? Saya tanya. Ciptaan, saya bilang dia Allah yang menjadi manusia, dia Di menjadi mana manusia, dia menjadi ayatnya? Allah. Coba Di mana? abang buka, Bang. Jangan bohong, Yohanes Bang. tadi lah, gimana? Kok Yohanes? Sekarang saya tanya, abang percaya dengan Zakaria 12 ayat 1 sebagai firman Tuhan Gimana? atau tidak? Sekarang saya tanya, abang percaya dengan Zakaria 12 ayat ke-1 sebagai firman Tuhan atau tidak? Saya tanya nih, percaya atau tidak? Percaya lah, gimana Percaya. sih? Nah, Nggak mungkin masalahnya, ambil satu dan membuang yang lain, gimana coba sih? perhatikan di sini. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Abang tadi mengatakan di dalam diri manusia, Yesus ada dua roh. Ternyata roh yang ada dalam diri manusia adalah ciptaan Allah. Kenapa abang menyembah ciptaan, saya tanya? Kenapa abang menyembah? Iya, kenapa abang menyembah ciptaan Allah?
Ya, tunggu ya. Saya Siap. ngomong boleh? Oke. Ya baik. Kenapa Abang bilang tadi? Abang kan tanya, apakah Yesus manusia? Kenapa aku nggak mau bilang hanya manusia saja? Kenapa? Karena aku udah yakin bahwa Abang dia nggak akan mengakui dia Allah. Loh. Karena itu makanya saya bilang presuposisi Abang nggak salah. Makanya saya bilang Ya Allah. kesalahan orang Muslim. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Yesus itu Allah. Karena dari situ jelas Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ jelas Allah yang menjadi manusia, dan Waduh. waktu dia menjadi manusia dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Makanya Thomas menyembah dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus tidak menolak penyembahan, dan dia tidak pernah menyatakan aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Selesai sampai di situ. Sudah. Makanya saya bilang presuposisi Abang sudah menjelaskan bahwa dia itu hanya utusan, dia itu hanya sekedar manusia, dia itu hanya sekedar ini. Jadi makanya saya nggak mau masuk ke dalam ranahnya pikiran Abang yang kacau balau itu. Itu yang saya mau maksudkan, bahwa dia itu Allah dan manusia. Gimana? Bang. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha Bang. kuasa. Gimana? Gimana? Gini Bang. Aduh, kacau. Kacaunya di mana Bang? Sudah. Zakaria 12 Bang. Zakaria 12 ayat ke-1, Yesus itu di dalam dirinya ada roh, ya kan? Kata Abang ada roh Tuhan dan roh ada roh Allah dan roh manusia. Ternyata di dalam Zakaria 12 ayat 1, setiap roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan Allah. Pertanyaan saya, kok Abang malah menjelaskan ayat-ayat yang lain? Yang saya tanya, kenapa Abang menyembah ciptaan Allah? Jawab. Aduh, kasihan, kabur. Kabur lagi. Ditanya gitu, lari kemana-mana malah kabur. Ya Allah. Aiden hatur nuhun. Inilah kebenaran Islam, teman-teman. Islam, Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Di dalam Alkitab, Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Dia diciptakan dari cahaya. Kalau Beelzebul, Lucifer diciptakan dari api. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah. Kita tidak menyembah Roh Kudus. Kita menyembah Tuhannya Roh Kudus, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan penghinaan. Dasar Qur'annya ada, dasar Alkitabnya ada. Makanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Saya masuk Kristen, kalau ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Jangankan menyembah Roh Kudus, tertulis Roh Kudus saja tidak ada di dalam Torah. Ingat, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, dan Musa tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus. Bahkan tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah saja tidak ada. Masya Allah, kebenaran Islam sungguh nyata. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya Al-Fatihahkan dulu buat teman-teman yang sudah tap-tap layar. Saya aturkan terima kasih, karena live ini tidak akan berlangsung lama tanpa jari teman-teman yang begini-begini. Dan saya kirimkan Al-Fatihah buat teman-teman yang sudah kasih gift, yang sudah follow saya, baik orang Kristen maupun orang Islam. Kalau orang Kristen mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah. Kalau orang Islam mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam Islam, mati dan hidup kita di dalam Islam. Karena kenapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam adalah agama Nabi Isa dan agama semua para nabi. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27, Shalom ani masyir lahem et islami et slomi ani noten lahem. Baik, saya kirimkan Al-Fatihah buat teman-teman, saya bacakan Al-Fatihah buat teman-teman ya. Terima kasih sudah mendukung pelayanan Evangelis Yonatan Nandar. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Pelayanan saya gratis, tanpa persepuluhan, tanpa kolekte, tanpa persembahan kasih, tanpa saya minta gift. Saya tidak minta gift mawar, saya tidak minta gift mas nasi, es teh, saya tidak minta. Saya tidak minta paus, saya tidak minta singa. Tapi kalau teman-teman ngasih gift, saya ucapkan terima kasih, ya. Saya ya.
Ya, saya kirimkan Al-Fatihah buat teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim al-ayah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mana nih teman-teman Kristen ya. Ya Allah, terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar. Terima kasih banyak ya. Eka Lestari, Kristen apa Muslim? Kristen, Bang. Kristen. Ya Iya. Allah, gimana kabarnya Bu? Baik, Sehat? Bang. Iya. Alhamdulillah. Bunda mau ngapain ke sini? Oh sebentar Bun ya. HP saya lowbat. Sebentar ya Bun. Mau nunggu atau mau keluar? Enggak, tapi saya pun hampir lobet juga. Cepatlah, Bang. Ya aku mau ambil casanku dekat kok. Sebentar ya, sabar ya. Oke. Iya Bun, gimana? Oke. Selamat pagi, Bang Nandar. Selamat pagi Bunda. Bertemu kembali dengan Evangelis Yonatan Nandar. Ini Oke. teman-teman banyak yang minta open cam dong Bun. Ini bundanya nggak belum bisa lah saya 1000. open cam. Iya belum bisa open cam ya bundanya ya. Iya. Ada yang bisa dibanting Bun? Iya, itu tadi mau nyambung yang Apa? tadi. Apalagi yang tadi Bun? Kalau yang tadi tuh katanya di dalam diri Yesus ada 2 roh. Itu yang Kristen. Bunda Kristen atau bukan? Kristen. Loh, sekarang menurut Bunda ada berapa roh? Kalau di dalam Yesus itu Bang Nandar, dia mempunyai 2 hakikat. Lain lagi Hakikat saya. kealahan dan hakikat manusia. Jadi hakikat Allah itu nggak bisa dicampur dengan hakikat manusianya. Di dalam kemanusiaan Yesus dia mempunyai roh karena dia sempurna sebagai manusia. Nah, itu dia. Jadi kalau yang Baik. Zakaria tadi itu roh manusia diciptakan, memang Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kemanusiaan dari Maria. Maria itu kemanusiaan itu diciptakan.
Jadi roh Oke, pada baik. Yesus dalam hakikat manusianya adalah diciptakan ciptaan. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih ya. Teman-teman, ini saya mulai di report ini. Live Anda ditandai sebagai perilaku kebencian. Ini saya rungkat dulu atau gimana ya. Teman-teman FYP ya, tagar FYP. Kalau masih mau nonton ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau rungkat berarti selesai sudah. Oke, makasih ya. Nah, Bunda tadi mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup karena dia adalah dua hakikat. Benar atau tidak? Iya, dia punya dua hakikat. Iya, Yesus adalah firman yang hidup atau bukan kalau dia dua hakikat? Karena dia kan firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14, benar? Iya. Oke. Baik. Yesus adalah firman yang hidup. Menurut siapa itu, Bun? Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Menurut perkataan Yesus atau bukan? Iya. Yesus perkataan dan perbuatan Yesus adalah firman Allah. Enggak, Yohanes pasal 1 itu perkataan Yesus atau perkataan penulis Gospel Yohanes? Nah, Yesus Baik. itu berkata, Musa menulis tentang aku, kata Oke, Yesus. beda ini. Berarti Oke, Yesus itu perkataannya ditulis oleh muridnya dan para penulis Alkitab. Baik. Sekarang tunjukkan perkataan Yesus. Kalau Yesus berkata biasanya gini, Bunda. Payomer Yehoshua Hamasiah. Berkata Yesus Kristus, menjawab Yesus Kristus. Contoh Markus 12 ayat ke-29. Yesus menjawab. Yesus berkata. Yesus menjawab, Yesus berkata. Hanya ada dua diksi di dalam ayat Alkitab, di dalam Gospel itu yang menunjukkan perkataan Yesus. Yesus berkata, Yesus menjawab. Saya bertanya kepada Bunda, di mana di dalam keempat gospel itu ada dua jenis. Yang pertama gospel sinoptik, yang kedua gospel non sinoptik. Gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas. Non sinoptik gospel Yohanes. Saya tanya sama Bunda, pernah enggak Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri, Payomer Yehoshua Hamasiah Anohi Hamilah au Anohi Hadabar. Aku adalah firman yang hidup. Aku adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Ada enggak secara langsung dari perkataan Yesus yang mengatakan seperti itu? Bunda Eka jawab. Kalau Yesus berkata aku adalah gembala yang baik, itu artinya adalah Yesus berkata aku itu adalah Allah. Bunda, Bunda yang ada banyak cantik, lagi. Bunda yang cantik, saya tidak bertanya Yesus adalah Allah. Nanti kita pembahasannya beda lagi. Yang saya tanya, pernah enggak Yesus mengatakan Payomer Yehoshua Hamasiah Anohi Hamilah au Anohi Hadafar. Aku adalah firman yang hidup. Pernah tidak? Kan udah saya bilang. Kata Yesus, Musa menulis tentang aku. Jadi kata itu adalah konsep bahwa semua perkataan Yesus itu ditulis oleh para penulis Alkitab. Baik, Bun. Saya berdoa dulu buat Bunda ya. Kayaknya Bunda nervous deh. Saya doa dulu, boleh? Nervous, Baik, saya doakan. Baik, saya doakan dulu, Bun. Saya sebagai Bunda, sudah banyak mahasiswi ya, nggak tahu nih yang saya mau alapkan ini kok mahasiswi ya. Kalau mahasiswa jarang nih. Kenapa? Apakah karena evangelis mempesona? Serius. Jadi ada mahasiswi dari Australia ya, bapaknya Kristen, ibunya Kristen, melihat YouTube Yonatan Nandar. Saya nggak tahu kenapa yang menyebabkan para teman-teman Kristen itu mualaf, yaitu debat saya dengan Saipudin Ibrahim. Saya nggak tahu. Ini, Bun. Ini ya, kita curhat dulu, Bun ya. Curhat dong. Bentar, Bun. Baik, Bun, bentar, Bun ya. Ini ada channel YouTube saya, teman-teman, Yonatan Nandar. Ada 299.000 subscriber. Tinggal 1.000 lagi tembus 300.000. Ada satu video, ya, Bun, ada satu video ini. Jadi teman-teman kalau cari di YouTube Yonatan Nandar itu cuma saya. Teman-teman coba cari, ini kan ada beranda, ada video. Coba teman-teman buka video, ada video terbaru, ya, ada video populer. Coba teman-teman lihat video populer.
Nah, salah satu video yang banyak japri kepada saya, mahasiswa Australia, mahasiswa dari Amerika dan luar negeri itu ya, mereka japri WhatsApp saya karena masuk Islam karena video yang ini, Bun. Debat bersejarah tahun 2021, Saifuddin Ibrahim versus Yonatan Nandar. Saifuddin Ibrahim menangis, tidak bisa menjawab. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat debat saya sama Ica, tinggal di scroll ke sini, ada playlist. Di sini banyak. Yonatan Nandar versus Ica ada 13 video. Debat saya tahun 2021 dengan Torosoki dan lain sebagainya. Sebelum ke TikTok ada. Kemudian di sini ada kumpulan debat evangelis Yonatan Nandar versus Kristen. Ya, bisa dilihat di situ. Jadi begini, Bun. Jadi saya menjadi berkat buat teman-teman Kristen sehingga menerima kebenaran Islam. Saya tidak tahu, Bunda boleh kiranya, Masya Allah Ipul, terima kasih banyak ya. Astagfirullah, ini si hodamnya Michel kembali, Bun. Sorry, Bun ya. Saya boleh kiranya berdoa buat Bunda Eka. Bunda Eka hari ini berdiskusi sebagai Kristen dengan saya. Mungkin suatu saat berdiskusi sebagai seorang muslimah. Amin. Ya enggak. Saya doakan, Bun. Jangan usah khawatir. Ya udah, Bunda saya doakan di situ. Sebentar, saya doakan kebaikan kok, Bun. Saya nggak mungkin doakan. Iya, saya juga. Saya ya doakan udah. kebaikan untuk Nanda. Ya udah, saya doakan dulu. Ini kan room saya. Bunda kalau di room sendiri nggak apa-apa. Iya. Baik, saya doakan, Bun ya. Payomer Elohim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Hashem Baruch Adonai Eloheinu Melek Ha'olam. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, pagi menjelang siang hari ini Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucap syukur Tuhan atas minuman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, atas panjang umur yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan atas kesehatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang sangat melimpah ruah Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tanpa batas itu Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kelepasan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap pergumulan yang Engkau menangkan ketika saya berdebat Tuhan. Bukan karena saya hebat Tuhan, tetapi karena kebenaran firman-Mu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islamlah yang benar. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, ada seorang bunda yang cantik. Entah seperti apa rupanya Tuhan, tapi kami berdoa untuk Bunda Eka dimanapun Bunda Eka berada. Boleh kiranya Tuhan suatu saat Bunda Eka Engkau jamah dia Tuhan, Engkau tangkap dia Tuhan, Engkau pilih, Engkau pulihkan dia Tuhan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Bunda Eka bukan Bunda Eka yang memilih Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih karunia dan berkatnya yang melimpah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Bunda Eka, karena banyak sekali pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Mudah-mudahan Bunda Eka ini suatu saat dipulihkan di dalam kebenaran iman dan Islam. Jadilah pelaku firman Bunda Eka, jangan hanya menjadi pendengar firman. Mudah-mudahan hari ini Bunda Eka hatinya ditangkap Tuhan. Haleluya, terpujilah Allah. Amin. Oke Bun, sekarang saya tanya, pernah enggak Yesus mengatakan anohi hadafar au anohi hamilah? Aku adalah firman yang hidup. Pernah enggak? Jawab. Di mana? Di seluruh Alkitab itu kan semua perkataan Yesus, dia di adalah pasal firman berapa? Allah. Di pasal berapa? Misalnya yang kayak dibilang anak tadi itu, Yohanes 1 ayat 1. Oh, berarti Bunda Bunda ada Alkitab enggak? Saya kasih tunjuk aja langsung. Saya kan nggak bisa buka aplikasi. Enggak, Bunda di mana sekarang? Di rumah atau di mana? Di luar, nggak di luar. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan bahwa Yesus tidak pernah, perhatikan Bun, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Orang, sebentar Bunda jangan, ketika saya berbicara, saya yakin usia Bunda lebih tua daripada saya 25 tahun, kalau Bunda saya nggak tahu berapa. Tolong ajari saya beretika dengan baik ya.
Kalau saya lagi berbicara, Bunda diam. Kalau Ya Bunda diam, cepatlah bicaranya. Bun, kalau cepet-cepet nanti teman-teman nggak masuk, Bun. Kita kalau Oh, lagi, oke oke oke. iya, kan kalau kita lagi in the hoy juga kan nggak Iya, boleh tapi cepet-cepet, nanti Bun. baterai Coba, saya habis cepatlah. ya sudah, Bun. Kalau baterainya habis, Bunda cas dulu nanti masuk lagi ya. Ah, enggak lah, janganlah, jangan. Loh, iya, udah, makanya nggak apa-apa. Kalau habis ya habis. Coba, Bun, perhatikan ini, Bun. Jadi Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Yesus itu di dalam Gospel Yohanes, Bun, pasal ke-17 ayat ke-18. Yesus mengatakan, ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya. Dan aku pun menyampaikan kepada para muridku, dan mereka pun menerima. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Orang yang, sebentar Bun, orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus tidak pernah, ingat, catat baik-baik, orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus tidak pernah meyakini Yesus adalah firman yang hidup. Para murid yang 12 di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahwa Yesus adalah penerima firman. Yesus sendiri yang mengatakan, segala firman-Mu ya Allah, aku telah menerimanya. Firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku telah menerimanya, dan aku pun menyampaikan kepada para muridku. Yesus, sebentar, Yesus berkata dengan jujur bahwa dia penerima firman. Kalau keyakinan, kalau dogma dan doktrin Kristen yang tanpa dasar itu, yang mengatakan sebentar, yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup, dibantah sendiri oleh Yesus. Yohanes 17 ayat ke-8 membantah dogma dan doktrin Kristen bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Karena kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman. Karena dia adalah firman itu sendiri. Tapi kenyataannya Yesus menerima firman. Jawab. Jadi, jawab. Nandar tahu nggak? Itu Yohanes 17 itu apa? Yohanes 17 itu 17 ayat Yohanes 17 ayat 18, Nandar bilang itu adalah doa Yesus sebagai Mesias kepada Allah, sebagai imam. Itu doa imam Yesus. Apa Al-Masih itu apa artinya? Coba, Al-Masih itu apa artinya? Saya tanya deh. Coba, arti Al-Masih itu apa? Jabatan Al-Masih itu apa? Gitu lebih detailnya. Ayo, apa? Bunda nanya ke saya. Iya, saya tanya, jabatan Al-Masih itu apa? Al-Masih itu yang diurapi, Bun. Itu artinya yang diurapi. Iya. Tapi jabatannya apa? Yang diurapi, Mesias kan? Itu artinya. Loh, Al-Masih itu artinya sekarang saya Mesias tanya. yang diurapi. Sekarang saya tanya, jabatannya itu apa? Al-Masih itu. Iya, oke, saya jelaskan ya, Bun. Oke, yang diurapi itu bukan hanya Yesus. Imam-imam, sebentar, Bun. Iya, tapi bukan diurapi. Saya nanya jabatannya. Saya nanya jabatannya. Aduh, si Bunda. Ini saya jelaskan. Spesifik gitu. Oke, saya jelaskan ya. Makanya disebut Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Kok jabatannya apa sih? Gimana sih? Iya, makanya Nandar tuh kebingungan terus. Loh, kok kebingungan? Sekarang saya tanya. Apa? Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Baik, saya tanya. Aduh, Yesus berdoa. Yesus berdoa, Nandar. Kaitannya apa, sebagai Bun? Al-Masih. Aduh. Di situ berdoa. Di mana kata-kata doa di dalam Yohanes 17 ayat ke-8? Saya kan nggak bisa baca Alkitab sekarang. Enggak, Tapi Yohanes 17 itu adalah doa Yesus. Masa doa di sini, sebentar Bun ya. Jangan berbohong kepada. Saya nggak bohong loh. Ini bukan doa, Bunda. Perhatikan ini. Di mana doanya? Kalimat doanya di mana? Lah, coba Bunda baca. Coba baca. Yohanes 17 ayat 18 yang Nandar apa tuh? Coba. Loh, enggak, ini dibaca. Ini sudah saya tampilkan ini. Coba baca. Bunda sendiri yang baca. Coba. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah
Apa itu bawah nggak nampak saya? Tuh, Eh, percaya apa? bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Nah, sebelum itu loh, itu panjang Iya. itu kan semua. Ya, Iya. Yohanes 17. Oke, sekarang saya tanya, saya tidak membahas yang lain. Yohanes 17 ayat ke-8, di mana Ah. diksi dan narasi berdoanya? Di sini pernyataan, Bun. Coba ayat ke Aduh. apa? Kok pernyataan? Itu Pernyataan doa itu, Mesias ya Allah. Yesus. Coba Di mana? 17 ayat 5. Aduh, 17 Bun. ayat 5. Bahkan coba Bun, ini loh, coba Bun, kita baca nih. Ya, Bunda baca aja satu perikop itu. Coba Bunda lihat nih. Ini Bun. Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga dijelaskan inilah hidup yang kekal itu, Iya, betul. yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah dan Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah diutus. Semua ini betul. pernyataan. Enggak. Kalau doa ini Coba begini, ya tadi. Allah. Coba Aing. tadi. Yang tadi Nanda Heran, ini ngomong Kristen tapi jabatan di Almasih itu nggak tahu apa. Aduh, udah sorry Bun, aku kalau menghadapi ibu-ibu susah ya. Jangankan debat, di jalan aja nggak mau ngalah. Aduh, masa kalau doa itu begini, boleh kiranya Tuhan. Nah, aku berdoa nih. Contoh nih doa Bapa kami ya. Ini doa Bapa kami. Nih, kalau ini baru berdoa, heran deh teman-teman Kristen ini ya. Coba teman-teman ya, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah ini, datangkanlah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini baru doa. Masa membedakan doa dengan pernyataan gak bisa? Ya Allah, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Doa. Karena definisi doa itu permintaan. Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Engkau, Tuhan yang benar, yaitu Allah. Dan mereka mengakui, percaya bahwa Yesus utusan Allah. Itu bukan doa, itu pernyataan. Yohanes 17 ayat ke-8 dikatakan apa tadi? Segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah, aku telah menerimanya. Dan mereka pun segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah, aku telah menerimanya, dan aku pun menyampaikan kepada para murid, dan mereka menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah firman yang hidup, tapi mereka percaya Yesus adalah utusan Allah. Saya tanya, di dunia ini yang percaya Yesus utusan Allah siapa? Umat Islam. Jadi umat Islam itu pengikut Yesus. Memang kalau debat sama Otan ini butuh bodrek bener. Aduh, kalimat pernyataan dan pertanyaan aja nggak tahu loh. Kita di SD nih diajari kalimat tanya. Kalimat tanya seperti apa, kalimat pernyataan seperti apa. Kalimat doa seperti apa? Doa itu permintaan. Ya Tuhan Guru, ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Itu doa. Karena definisi doa itu sebetulnya permintaan. Ya Allah, janganlah ada orang yang jahat padaku, ya Allah, permintaan. Segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku, ya Allah, aku telah menerimanya. Itu bukan doa. Astaga. Liar. Aing mah liar. Otan. Membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan aja nggak bisa, heran deh. Heran saya itu. Bunda, Kristen apa Muslim? Laki-laki apa cowok? Aduh, salah masuk. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah masuk. Salah masuk kayaknya nih. Oke, teman-teman,
karena ada report beberapa kali ini live Anda ditandai kebencian, saya akhiri dulu ya. Karena ada report lagi, nanti saya mulai lagi. Jadi biar aman, biar tidak tiba-tiba rungkat. Karena ini sudah banyak nih sampai 4 kali report nih. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar dan terima kasih. Saya akhiri dulu, nanti saya live lagi. Kenapa saya akhiri? Biar live ini laporan yang masuknya udah berhenti gitu. Nanti kalau live lagi kan udah nggak ada laporan lagi. Makasih ya. Terima kasih, nanti saya live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.